Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa ya, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Romi Mesra. Jadi pada aktivitas belajar 6 ini kita akan mengadakan bedah artikel ya. Bedah artikel ini akan kita laksanakan ya secara online melalui Microsoft Teams itu pada tutorial webinar 2. Saudara, untuk link web 2 ini, nah nanti itu kan seperti biasa ya, seperti web 1 itu bisa saudara lihat ya, pada aktivitas belajar itu dilihat di di aktivitas belajar 6 di bagian akhir. Dan biasanya juga akan saya share ke WA group ya. Jadi mahasiswa tinggal cek dan ikuti ya, serta siapkan perangkatnya. Nah, jadi saudara, yang harus saudara lakukan dalam beda artikel ini ya, sebenarnya ini kan kalau sekedar saya yang membedah artikelnya, itu kan sudah saya lakukan juga ya pada web 1. Saya sudah perlihatkan seperti apa artikel yang sudah jadi gitu ya. Nah, pada web 2 ini saya maunya beda artikelnya itu adalah artikel saudara yang saudara buat ya. Jadi tidak ada lagi cerita ya pada web 2 ini, Pak saya belum punya judul Pak ya. Ini kan saudara sudah sampai mengumpulkan ke tugas 2 ya, harusnya itu sudah ada judulnya ya. Meskipun misalnya kalau ada nanti perubahan ya sampai ke artikel finalnya, itu tidak apa-apa, yang penting tidak ada kata tidak atau belum punya judul ya. Jadi yang saudara buat itu silahkan download template UT ya, itu ada di e-learning ya. Kemudian minimal isinya ada 10 item ini ya. Nah, ya. Yang pertama harus ada judul ya, harus sudah ada judulnya. Kemudian tulis itu nama penulis ya. Afiliasi ini adalah instansinya, nama kampusnya, kemudian emailnya. Nah, kebiasaannya karena kita karya ilmiah ini ada tutor dan ada mahasiswa, maka mahasiswa penulis 1, saya sebagai tutor itu sebagai penulis 2. Jadi penulisnya ada 2, nanti afiliasinya juga 2 ya, saya dan mahasiswa. Kemudian emailnya juga ada 2. Nah, email mahasiswa yang pertama, email saya yang kedua. Kemudian abstrak ya, abstraknya itu juga harus ada. Ini nanti akan saya bahas satu persatu ya. Nah, secara umum saja dulu ya abstrak. Yang jelas kalau abstrak itu ada standarnya ya, ada tujuan, ada metode, ada hasil. Nah, kalau ingin lebih lengkap lagi ada latar belakangnya sedikit, kemudian tujuan, metode, hasil, kemudian rekomendasi. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci ini, keyword ini dia bisa diambil dari judul ya. Apa sih konsep-konsep kunci yang ada di judul itu? Ya, ini biasanya 3-5 kata ya. Kemudian pendahuluan. Nah, buat pendahuluannya ya, boleh dari hal-hal yang sifatnya umum dulu ya, kemudian dilengkapi dengan penelitian terdahulu, kemudian research gap ya atau celah penelitiannya, kemudian novelty-nya, kebaruan, kemudian baru masuk ke realitas ya. Realitas itu adalah fenomena yang kita teliti atau fakta di lapangan, itu ceritakan. Boleh juga ditambahkan di situ data awal ya, misalnya data observasi awal, data wawancara awal, atau boleh juga dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk kuesioner dan lain sebagainya. Itu bisa di bagian pendahuluan ini. Kemudian tinjauan teoritis. Nah, tinjauan teoritis ini sebenarnya berisi teori saja sebenarnya. Namun ini kebiasaan saya lihat ya, itu digabung tinjauan teoritis ini dengan kerangka konseptual. Jadi boleh teorinya di awal atau teorinya di akhir. Yang jelas nanti di situ berisi ada teori, kemudian ada konsep-konsep yang berkaitan dengan judul kita. Misalnya konsep kalau di judul kita itu misalnya makna sosial uang, jadi ada konsep makna, ada konsep uang di situ gitu ya. Atau tindakan sosial, jadi ada konsep tindakan sosial gitu. Nah, nanti boleh di bagian akhir tambahkan teori tindakan sosial menurut siapa, atau di bagian awalnya. Jadi terserah, kalau teori ini letakkan di awal boleh, akhir boleh. Yang jelas ada 2 di situ ya. Ada teori, ada konsep-konsep ya yang berkaitan dengan judul kita. Kemudian metode, nah, silahkan jelaskan metode ini apakah kualitatif, kuantitatif, research R&D ya, atau mixed method gitu ya. Menjelaskan juga di situ cara pengumpulan datanya, analisis datanya,
keabsahan data dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan pembahasan, sebenarnya kalau saya lebih suka dibedakan ya, hasil saja, pembahasan saja. Tapi kalau mahasiswa ingin menggabungkan boleh, misalnya setelah hasil lalu langsung dibahas, nah silahkan saja. Tapi saya sarankan dipisah, hasil itu memang hasil saja, kemudian di bagian pembahasan baru ada pembahasannya, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, simpulkanlah, kesimpulan ini diambil dari hasil penelitian itu ya. Nah, simpulkan, kalau memang temuannya ada 5, maka di kesimpulan juga tertulis 5 di situ. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan ini, atau hasil temuan penelitian ini yaitu sebagai berikut misalnya. Ya, saran ini silahkan saja ya. Saran ini untuk peneliti selanjutnya kah? Saran ini untuk pembaca atau yang lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka di UT itu APA ya, atau apa, style, itu gaya citasi ya. Nah, ini contohnya tadi sudah ada di video sebelumnya ya. Apa style itu seperti apa, yang jelas ada penulis di awal, kemudian titik, kemudian dalam kurung tahunnya, titik, kemudian judul, titik, kemudian nama kota ya, kota penerbit, titik 2, kemudian penerbitnya apa ya. Jadi itu sekali lagi ya, dalam web 2 ini saya memang mengharapkan nanti yang dibedah itu adalah artikel mahasiswa. Jadi secara acak nanti saya akan mengarahkan mahasiswa untuk presentasi artikelnya. Nah, ya. Atau mungkin teknisnya bisa juga nanti saya kumpulkan artikelnya, nanti mahasiswa yang nanti saya ambil salah satu, nah itu yang akan dibedah gitu ya. Ya tidak masalah ya, meskipun banyak kesalahan, banyak yang masih kurang ya, tidak ada problem ya soal itu. Yang penting mahasiswa sudah buat, nanti itu kita akan memberikan masukan-masukan baik dari saya maupun dari mahasiswa yang lain, karena konsep kita adalah sharing. Nah, jadi itu ya. Jangan lupa pada aktivitas belajar ini persiapkan artikelnya ya, supaya saya bisa melihat juga kemajuannya sudah sejauh mana untuk setiap mahasiswa. Jadi itu ya, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.